bukan hanya tentang laut biru dan pantai yang indah. Dari kaki Gunung Rinjani hingga hamparan sawah Sembalun, pulau ini menyimpan pesona yang luar biasa. Namun di balik keindahan itu, tersimpan perjuangan panjang masyarakat yang hidupnya bergantung pada alam, dari tanah, air, hingga laut. Dan di tengah perjuangan itu, ada upaya sungguh-sungguh untuk menyalakan kembali harapan yang sempat redup. Lembaga Pengelola Modal, Usaha Kelautan dan Perikanan, LPMUKP, hadir bukan hanya untuk menyalurkan modal, tetapi untuk memastikan usaha masyarakat tetap hidup. Ketika para debitur menghadapi kesulitan, LPMUKP turun langsung ke lapangan, meninjau, mendengar, dan mencari solusi agar usaha mereka bisa kembali berjalan. Bersama Kementerian Keuangan, LPMUKP turun langsung untuk melihat kondisi para pelaku usaha. Mereka ingin menunjukkan bahwa membiayai sektor kelautan dan perikanan bukan sekadar soal menyalurkan dana, tapi tentang menjaga keberlanjutan hidup masyarakat yang bergantung pada laut dan hasil bumi. Oh, jadi ini pondok buat ini Pak, jaga ya Pak? Ya, kebetulan betul Mbak, ini kebetulan kelihatan mereka lagi diskusi. Oh, kebetulan banget ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelihatannya nih Mbak. Izin Mari, ya Mbak. saya ikut diskusi ya Pak. Ya, boleh. Lagi kumpul-kumpul ini kelihatannya Mbak. Oh, ini lagi diskusi apa ya Pak? Diskusi tambak. Oh, tambah. Jadi usaha sekarang nih gimana Pak? Usahanya koperasi. Ya, rugi. Oh, sedang rugi. Jadi ini lagi diskusi tentang gimana ini ya, bangun lagi ya? Iya, tuh bangun lagi. Karena kemarin ada Ada kendala. kendala yang sedikit kita tidak berhasil. Dan sekarang ini katanya mau diangkat lagi untuk keberhasilan kita biar kita bisa bayar utang. Ya. Ya itu bisa dijadikan motivasi Pak buat ini Mudah-mudahan lagi. kita ke depannya bisa bayar utang gitu. Ya semoga. Nah, ya begitulah Mbak. Kita berusaha untuk menerima segala keadaan. Terus kita coba konfirmasi dengan adakan diskusi, dialog dengan anggota kami. Mudah-mudahan tawaran pendampingan yang disampaikan kemarin dalam pertemuan itu bisa kita sama-sama terima, Iya. kita jalani, terus kita pertanggungjawabkan tentunya ini ya. Iya. Insya Allah sama-sama Ada jalan Iya. keluarnya. nah saling mendoakan Pak. Ya dimusyawarahkan aja secara matang. Siapa tahu itu memang jalan pembuka buat usahanya bangkit lagi. Amin amin Allahumma amin barakallah. Jadi dipikirkan Kita dengan. harapkan Iya. Semoga. bisa. Pernah kami bayangkan kemarin itu Mbak akan seperti itu. Ternyata kami sangat diperhatikan. Iya. Padahal kami punya beban sebelumnya, tapi beliau-beliau pemegang kebijakan itu luar biasa Mbak. Banyak hal sih kita diskusikan kecil-kecilan Mbak. Tapi diskusinya petambak ya seperti itu, maunya untung doang. Tambah-tambahnya yang sudah tidur bangunin lagi kan. Ya semoga bisa bangun lagi deh Pak. Doanya kan doa baik. Tidur kayak mati kita juga jenuh kita ke sana. Memang Lihat begitu. pematangnya habis. Dari hasil kemarin kita diskusi, dari awal tim dari Jakarta turun ke sini, sudah beberapa kali turun. Jadi harapan kita yang dari kantor LPMKP itu apa yang kita rencanakan, teman-teman dukung semua. Share apa hajat kita untuk membangun tambak yang sudah tidur ini bisa bangkit lagi, usaha kita berjalan lagi. Kewajiban kita yang harus kita bayar setiap bulan itu bisa kita bayarkan per periode atau per
semester. Jadi harapan dari kelompok atau koperasi ini apa untuk kedepannya biar usaha itu bangkit lagi dan berkelanjutan? Kemudian terima kasih dengan kedatangan Bapak dan Ibu sesuai dengan kunjungan dari Kementerian Keuangan dan LPM UKP kemarin. Kita sangat berterima kasih dan kita berharap program ini disegerakan supaya kita dapat mengerjakan sesuai dengan harapan Bapak dan harapan kami supaya cepat jadi dan terlaksana gitu. Semoga kita dapat mengembalikan seperti mana kewajiban kita yang diharapkan. Oh ya, satu lagi Pak, saya lupa satu pertanyaan yang penting sebenarnya. Saya ini penasaran, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi dari awal usaha sampai bisa usaha ini tidak produktif lagi gitu? Ada yang bisa jawab perwakilan aja? SDM oke. SDM kita yang kurang. Dulu kita kira hanya sekedar masukkan air, tebar benur, lalu sukses. Gitu. Tetapi ternyata ada kendala-kendala seperti penyakit, kemudian kualitas air itu kan kita tidak tahu. Mulai Dari daratan yang sunyi, perjalanan berlanjut ke laut yang selalu penuh tantangan. Para nelayan tetap berangkat meski tak tahu apa yang menanti di tengah ombak. Karena bagi mereka, laut bukan sekadar tempat mencari rezeki, tapi bagian dari kehidupan itu sendiri. Halo Pak. Ya, Selamat siang Pak. yang Perkenalkan, saya Jelita dari LPM UKP. oke, Nah, saya kesini pengen ngobrol sedikit sama Bapak, boleh? boleh Boleh minta waktunya ya saya? ya. Saya pengen tahu dong Pak, Bapak ini melaut sudah berapa lama jadi nelayan? Sekitar sudah 25 tahun ini. 25 tahun ya Ya. Pak, lama banget ya. Jadi pasti banyak suka dukanya ya. Ya kalau suka dukanya itu memang di situ tempatnya. Kita sebagai nelayan di saat gelombang besar, di Iya. saat ada enaknya. Iya. Tapi kebanyakan lah banyak dukanya. Banyak dukanya ya. Dukanya di saat gelombang besar, kita di tengah laut terombang-ambing, Iya. alat kita tidak memadai. Kendala yang Bapak hadapi sekarang itu apa? Ya cuman cuaca. Oh cuaca, selain Gelombang. cuaca? Selain cuaca, nggak ada lagi. Selain cuaca itu gelombang yang besar nggak bisa melaut. Gini Mbak, ayo. Mumpung teman-teman nanti ada diskusi kita masuk Boleh ke sana Pak, dulu. boleh mari. Saya jadi penasaran pengen ikut diskusi. Iya. Oh ini anggota kelompok ya Pak? Iya. Bapak ini sebagai ketua kelompok? Iya. Oh, berapa anggotanya yang aktif Pak? Sekitar 15. Oh, Dan ini sedang dititi sama teman-teman. mari Pak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak ya, saya ikut diskusi sebentar ya. Sekarang lagi diskusi apa Pak? Tiada lain tiada bukan. Untuk diskusi masalah nelayan laut. Emang kendala apa yang dihadapin sekarang? Untuk saat ini cuaca. Cuaca ya? Gelombang. Oh, Cuaca, angin. Emang kalau udah musim Juni, Juli, Agustus itu musim. tapi setelah Agustus anginnya pasti nggak kencang lagi kan? Oh, semoga ya nanti tangkapannya banyak lagi ya. Kekurangan kita itu alat sampannya aja. Oh, alat sampan kurang besar ya. Tapi bisa memungkinkan kalau memang dikembangkan alatnya itu bisa melaut lebih jauh lagi ya? Bisa. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan bisa ada yang bisa untuk mengembangkan itu kita punya alat itu. Jadi harapan Bapak gitu dukungannya alat sampannya. Alat sampah. Ya, selain alat sampan ada lagi nggak Pak? Itu udah nggak ada lagi selain rompong. Oh, kalau untuk hasil sekarang ini berapa Pak rata-ratanya? Hasil tangkap. Sekarang ini jangan pikir untung dah sekarang. Kalau yang lain ada ini ya? Hampir semua sama ini karena kita sama-sama
satu pelakuan. Sampan besar lah di sini. Nggak ada ya? Cuman itu sudah jadi keluhan kita sebagai nelayan di sini. Baru satu Kekurangan. lepas Agak- rebon, agak- hanyut, Nah. putus. Oh bisa hanyut ya? Ya, putus karena arus keras, angin. Kalau putus tuh gimana Pak nantinya? Ya tahan sudah. Oh rugi ya? Jadi Gimana kita cari kan Putar sedikit itu modal paling enggak 50 sampai angka 80 itu bikin kungkol. Ya memang. Kita patungan di sini. oh patungan ya? Patungan. Kalau sendiri-sendiri, lebih baik kita beli beras. Tapi kan kemarin itu sempat mengakses modal LPM UKP ya. Nah itu untuk dampak buat usaha Bapak itu ada dampaknya nggak? Ada memang. Dulu sekitar 6 bulan. Waktu itu Iya. pertama kali kita modalin punya sampan. Ya. 3 punya rompong kita bikin. Tapi datang gelombang, badai waktu itu ya. Gelombang, badai. Itu Hancur. tahun berapa kira-kira Pak? Tahun berapa itu? 2019. 2019. Nah, itu hancur semua. Rompon yang ada itu juga habis semua. Dulunya ya memang agak bisa lah kita punya tanggungan, kita bisa bayar Iya. dalam jangka waktu jangka rompong masih utuh lah. Setelah rompong nggak ada, sampan yang agak besar itu hancur, kita sudah stop, nggak bisa lagi. Apalagi ada COVID kemarin ya. Nah itu Tambah tambah lagi ya. komplit lagi itu. Waktu komplit jangankan ikan, keluar aja kita nggak dikasih. Kalau buat Itulah saat itu tak ada sama sekali. Macet sampai sekarang. sekarang belum stabil lagi ya. Wah belum. Kalau nggak ada bantuan lagi mungkin nggak bisa sudah. Saya bilang itu. Iya. Nggak bisa saya setor sama sekali kalau nggak ada bantuan lagi. Saya bilang gitu. Tapi kalau untuk memasarkan hasil tangkapan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah Insya ya. Allah bisa. Kemarin tuh saya sempat dengar nih Pak, katanya ada yang meninggal di laut itu tenggelam. Saya. Oh itu kenapa Pak? Boleh diceritakan ginya? Oginya itu sedang mancing ikan, Ya. jaring Ya. di Gili. Karena dia itu keenakan lah, ada ikan di sana, Iya. dia tarik jaringnya, nggak tahu gelombang datang. Itulah Tenggelam ya? tenggelam dia. Tak semua perjuangan terjadi di tengah ombak. Ada juga yang berlangsung tenang di kolam-kolam kecil, di mana para pembudidaya bekerja dalam diam untuk menjaga hasil dan harapan mereka. Semua menghadapi ujian, tapi mereka tahu, selama ada yang mendampingi, jalan keluar selalu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya boleh gabung diskusi malam ini ya? Mumpung masih di sini. Ya, baik, kita kelompok ini kita mulai bergerak di budidaya. Awalnya dulu kita ada kemitraan mulai dari tahun 2015 kita mulai coba budidaya dengan beberapa anggota, itu dengan sistem kemitraan. Jadi berjalan 2-3 tahun kita coba ambil alih dengan mandiri. Kendala kita kenapa kita mau mandiri waktu itu Mbak, jadi kemitraan ini kan yang jadi kendala kita. Kenapa kita bermitra? Pertama gitu karena permodalan. Kemudian setelah kita dikasih modal dalam bentuk pakan, kemudian dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, sistem panen kita yang awalnya memang kita targetkan 2 kali setahun, itu bisa kadang 1 kali setahun, hingga akhirnya banyak anggota yang memang dengan keadaan tidak punya lahan atau lahan sewa, jadi tidak ada untungnya jadinya. Anggota-anggota ini dengan sistem itu rugi. Nah kemarin saya dengar kalau pinjaman itu sempat macet, itu kan apa? Ada beberapa kendala yang memang yang membuat anggota kita ini penyetorannya tersendat-sendat. Yang pertama, tentu yang paling utama yang menjadi kendala kita adalah terkait masalah pemasaran. Di 2 tahun terakhir ini pemasaran ikan itu sangat anjlok. Jadi harganya itu
kalau kita ikuti dengan harga yang itu tentu anggota-anggota ini rugi. Nah, sehingga pertama yang kita lakukan itu kita pertahankan ikan. Tapi kenapa kok bisa balik lagi gitu? Bisa usahanya berjalan lagi? Oh ya, alhamdulillah di tahun kemarin ini juga kita ada kompensasi, artinya ekstrak untuk masalah pinjaman yang tertonggak itu kemarin dari kementerian langsung. Alhamdulillah kita dikasih 1 bulan lagi untuk 1 tahun lagi untuk selesaikan sisa tonggakan ini. Jadi lebih ringan. Lebih ringan, alhamdulillah lebih ringan. Dan anggota sekarang ini sedang berusaha juga berjibaku biar ekstrak ini juga tidak akan menjadi tonggakan kita lagi lebih dari 1 tahun ini. Lombok mengajarkan bahwa di balik setiap keindahan ada kerja keras dan keteguhan hati. Dari tambak yang sepi hingga laut yang bergelora, semua menyimpan kisah tentang harapan untuk bangkit. Melalui upaya penyelamatan dan pendampingan, LPM UKP membuktikan bahwa membiayai sektor kelautan dan perikanan bukan hanya tentang dana, tapi tentang menjaga kehidupan dan masa depan banyak keluarga.